Ibadah yang ketiga, semua karena kasih karunia. Saya bacakan ayat 1 sampai 10 menjadi inti pembahasan kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua karena kasih karunia. Saya ajari kita untuk mengerti grace the right way. Kasih karunia dengan cara yang benar. Bukan crazy grace, bukan kasih karunia yang liar, tapi kasih karunia yang seimbang. Tapi kasih karunia itu mau diimbangi tetap ajaib. Karena semua yang kita nikmati hari ini, tak ada satupun hasil usaha kita. Trust me. Wow, tiba-tiba besar suaranya. Haleluya. Trust me. Segala sesuatu yang besar di hidup kita, kalau kita mau jujur lihat, semua yang signifikan, yang hebat, kalau kita mau jujur, sungguh-sungguh tidak pura-pura dan mencuri kemuliaan. Everything great in our life, we never plan for those things. Kita tidak pernah merencanakan. Yang kita rencanakan itu biasanya jadi sosolah, biasa. Tapi yang hebat itu semua serba kayaknya kebetulan. Sekalipun Anda merencanakan, tapi yang Tuhan lakukan melampaui rencanamu. Hayo, jujur, hayo. Segala sesuatu yang sifatnya itu di luar dugaan, itu karena kita itu kesenggol masuk ke dalamnya, kita kesenggol pundak Tuhan. Kalau saya mau review ya, lihat ke belakang. Ini evaluasi saya secara pribadi. Yang kurencanakan itu so-so biasa saja. Tapi yang tidak kurencanakan yang dari Tuhan itu memang tiada duanya. Kadang-kadang kita rencanakan, kita dapat yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita buka kadonya melebihi yang kita kira kita dapatkan. Tapi kalau rencana manusia kan begini. Makanya rencanaku lebih tinggi kata Tuhan. Kita kira ini hebat luar biasa. Waktu kita rencanakan, waktu dibuka kadonya tinggal setengah. Inilah perbedaan antara usaha manusia dan kasih karunia. Itulah sebabnya janganlah di hidup ini Anda hanya berusaha. Carilah dulu wajahnya. Karena Tuhan menyediakan kepada orang-orang yang mengasihinya itu apa yang otak kita nggak pikirkan, yang belum berani kita doakan, yang mata belum lihat, telinga belum dengarkan. Usaha boleh, usaha harus, nggak usah. Kalau nggak kerja nggak usah makan, kata Paulus di suratnya yang lain. Tetapi janganlah imanmu bersandar pada usahamu. Iman kita harus bersandar pada janji. Karena kita ini bukan keturunan Hagar, kita ini keturunan Sarah. Kita bukan anak-anak yang dilahirkan dari perbudakan. Kita adalah anak-anak perjanjian. Makanya itu semua adalah kasih karunia. Mari kita pelajari sekarang gimana kasih karunia itu menyatakan dirinya kepada kita saat kita percaya. Mulai dengan ayat 1, kamu dahulu sudah mati, berhenti di situ. Kita harus akui, dulu hidup kita dengan sekarang perbedaannya apa? Apakah dulu gak ada masalah? Apakah sekarang gak ada masalah? Setelah kita kenal Tuhan Yesus, setelah kita dilahirkan kembali, oh masih ada. Bedanya,
Dulu manusia roh kita mati. Sekarang manusia roh kita sudah dihidupkan. Dulu kita hidup sendiri, berjuang sendiri. Sekarang ada Yesus di dalam setiap jerih payah kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Anehnya, orang yang mati rohani itu seringkali gak kerasa dia lagi mati rohani. Karena orang yang mati rohani juga masih bisa berbuat baik, bahkan masih bisa jadi orang baik. Tetapi orang yang mati rohaninya adalah orang yang sakit di mata Allah. Orang yang hilang, orang yang buta. Aku dulu buta, sekarang telah melihat. Ada lagunya Amazing Grace. Aku dulu hilang, sudah ditemukan. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Orang yang buta rohani gak sadar dia sedang buta. Karena kedua mata jasmaninya masih melek fine-fine saja. Orang yang mati rohani yang hilang gak tahu kalau dia terhilang. Karena dia punya segala macam perencanaan. Hidupnya seolah-olah tertata. Tetapi selama kita menolak pengorbanan Yesus di kayu salibnya. Kita adalah orang yang hilang di mata Allah. Apakah orang baik bisa diselamatkan karena kebaikan dan kesolehan? Gak bisa. Karena kita semua itu lahir dengan dagingnya Adam dan Hawa. Jangan salahkan Adam lah. Andai kata tukar tempat nih, Kejadian gak boleh ditulis lagi. Hanya imajinasi. Kalau hari itu yang ada di Taman Eden bukan Adam maupun Hawa, tapi Budi dan Wati, tetap sama kita akan jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa dicobai dia jatuh. Berapa kali kita dicobai, kita pun jatuh di hidup sekarang, bukan di Taman Eden Tuhan. Sama saja, malah justru mungkin kalau kita yang ada di Taman Eden, kita gak mungkin makan satu buah. Bisa-bisa kita curi buah tetangga. Zaman sekarang zaman kecanduan, makan satu gak cukup. Obsesi kegilaan, serakah ya kan? Mungkin ciak buah kita gak nafsu, ciak uang orang kita mau. Berapa banyak yang sudah dimakan coba? Buah terlarang itu gak tentu buah-buahan. Buah terlarang adalah apa yang Tuhan katakan, jangan. Berapa banyak kita itu streaming. Lalu berapa banyak anak muda, jangankan anak muda, orang dewasa, orang tua aja banyak kok yang masuk ke semua situs internet pornografi. Itu istri orang. Wanita itu anak perempuan seseorang. Kenapa kau makan buah gambarnya? Sebenarnya jangan salahkan Adam dan Hawa. Untung Adam dan Hawa. Karena kita jauh lebih mutakhir. Andai kata kita di Taman Eden, sak pohonnya gua makan. Kita semua itu mati secara rohani. Kita itu punya kecenderungan. Orang baik adalah orang yang belum teruji gitu aja loh. Orang jahat adalah orang yang dulu pernah baik waktu baby, tapi dia mengalami banyak pengalaman buruk di hidupnya, dia jadi jahat. Dia jadi orang yang membalas dendam, jadi orang yang kepahitan, jadi orang yang picik. Sebenarnya orang baik dan orang jahat itu punya potensi yang sama. Serigala ya serigala. Susah untuk melawan itu, makanya kalau kita itu mau ngikut Yesus, enggak, harus berubah nature kita. Sifat dasar kita itu harus diganti. Selama kita masih hidup dalam serigala ini, tubuh Adam dan Hawa, kita akan selalu kalah. Tapi ketika kita terima Yesus, Allah Bapa memberi kita sesuatu yang baru, dikasih the nature of Christ in us. Itu namanya lahir baru. Lahir baru itu bukan kitanya itu tiba-tiba hidungnya jadi mancung. Lahir baru itu artinya kita itu dikasih sifat Kristus di dalam. No. Kita dikasih Kristus di dalam hidup kita. Dikasih Kristus tinggal di dalam diri kita. Dikasih new nature. Makanya itu sekarang kita kalau memilih dengan iman kita bisa. Tidak mengikuti naluri serigala kita. Kita tidak hidup oleh daging tapi hidup oleh Roh Kudus. Gak tanggung-tanggung, bukan hanya dikasih sifatnya Kristus, dikasih Kristusnya. Jadi orang yang terima Yesus sungguh-sungguh karena dia tahu dia bertobat dari dosanya, dia butuh Tuhan. Ketika dia terima Yesus dalam hatinya, dia itu bukan cuman sekedar terima pengajaran. Yesus itu sungguhan tinggal di dalam badannya. Do you know that Jesus lives in your body?
Jangan anggap itu mustahil. Bayi 9 bulan aja bisa tinggal di perutnya mamanya kok. Cuman yang tinggal di dalam dirimu, Kristus itu bukan daging dan darah. Dia taruh rohnya di dalam dirimu. Dia taruh di situ. It's as real as a baby inside of you. Senyata bayi tinggal di dalam rahim seorang ibu. Yesus tinggal menyeluruh di dalam dirimu. So Jesus is living in me. Wow. Ini kasih karunia yang paling gede. Coba bayangkan, pernah nggak kita renungkan? Yesus Kristus itu tinggal di badanmu. Di dalam sini. Cuman ya tetap saya masih hidup di dalam badan jasmani saya. Jadi kalau kita juga masih bisa jatuh. Cuman saya tidak izinkan badan ini mendikte lagi. Badan ini sekarang menjadi senjata kebenaran. Sekarang setir nakodanya adalah Yesus. Dan tiap hari ku beri makan rohku yang dihidupkan, the new nature itu. Saya dikasih nature yang baru. Nature yang baru. Jadi saya dikasih itu. Dan itu hidup lewat firman. Ketika saya makan firman, roh saya jadi kuat. Ketika saya diurapi dalam hadirat Allah, roh saya jadi dahsyat. Ketika ada sesuatu menggodaku, saya punya kemampuan untuk berkata, by the grace of God. Karena kasih karunia Allah, aku berkata tidak. Aku milih untuk nurut Yesus. Orang salahi saya inginnya sih gebukin dia. Saya mau balas dia. Gigi bukan ganti gigi, gigi ganti rompal gigimu. Tapi Tuhan berkata, ampuni. Susah, saya masuk hadirat Allah. Perang terjadi antara daging dan roh saya. Tapi roh saya selalu menang. Dan saya berkata, aku ampuni dia. Dan Tuhan urapi saya melihat kemenangan, saya melihat kekuatan. Lama-lama makin lemah ini serigala di dalam tubuhku. Yaitu tubuh jasmani keturunan Adam dan Hawa ini. Kita semua kan keturunan Sem, Ham atau Yafet. Dari Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh itu muncul Bani Eropa. Muncul orang Afrika. Muncul orang Asia. Kita kan keturunan Adam dan Hawa. Tetapi saya tidak hidup berdasar itu lagi. Seperti lagu sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Karena kamu dulu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi saya gak boleh mematahkan semangat saya sendiri dengan berkata, ya aku memang dari dulu gini. Lu mau ya gitu, gak mau ya sudah. Orang yang begitu sudah mengalahkan imannya sendiri. No, aku dulu memang gitu. Tapi aku sudah tidak seperti aku dahulu lagi. Yesus hidup di dalamku. Imanku adalah pada anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. He lives in me. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami kasih karunia, you must stick to Jesus all the time. Karena di badan Anda ada satu pengkhianat wahid yang sudah merekam semua jejak-jejak dosamu dari sejak engkau bayi. Selain tubuh Adam dan Hawa, juga kebiasaan burukmu. Setiap kita ini bibit bobot bebetnya itu dari Taman Eden sana. Berarti kita itu semua masing-masing punya mauping dan punya kumat-kumatnya sendiri. Saya cenderung kemana? Saya buka kartu, sudah tahu kok biografi saya cenderungnya ke kekerasan. Saya itu kalau dulu kalap marah itu sudah buta, saya gak peduli lu siapa, saya lawan. Saya dulu gitu, tapi sekarang Tuhan ajari saya untuk panjang sabar. Bukan berarti ini sudah mati, tapi saya tidak hidup untuk ini lagi. Sekarang setiap kali saya lihat tangan saya tidak lihat tangan saya lihat kesempatan Tuhan pakai tangan saya untuk memberkati orang lain. Ketika saya lihat mulut saya tidak lihat mulut saya sebagai bagian tubuh saya, tapi menjadi bagian dari tubuh Kristus. Pakailah ini Tuhan untuk memberitakan firman. Bapak Ibu Saudara, if you want to experience all of God's grace beyond your salvation, gak hanya keselamatanmu tapi melebihi dari itu, stick to Jesus. Taruh imanmu pada Tuhan, beri rohmu makan. Maka Anda akan kuat. Karena manusia daging itu lemah, roh itu penurut, tapi daging itu enggak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kasih karunia Allah dan masuklah ke dalam dunia kasih karunia Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini akan menuntunmu masuk ke dunia kasih karunia.
firman Allah. Bukan gosip ria, bukan kepahitan, bukan kata-kata sia-sia. Doa akan membawamu masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, lari dari hadirat Allah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Hah? Ini dewa apa? Saya ulang lagi. Kenapa kamu dulu mati? Kenapa kamu dulu terbelenggu? Karena kamu mentaati. Kata mentaati itu konsisten terus mentaatinya. Ada perbedaan antara kita melakukan dosa dengan hidup dalam dosa. Melakukan dosa itu sesekali. Saya tidak imani ya. Nggak usah diimani aja, sesekali kita pasti buat salah. Apalagi yang komitmen di dalamnya. Mentaati penguasa kerajaan angkasa itu berarti orang-orang yang komitmen berdosa. Tubuh kita ini punya pengkhianat. Agen dosa yaitu daging Adam dan Hawa. Dan badan kita itu masih bisa kumat. Masih bisa kumat. Satu-satunya jalan untuk kita bebas dari ini semua adalah ketika Tuhan datang kembali kalau kita nggak mati. Di Tesalonika dikatakan, in the blink of an eye, dalam sekejap mata, kita akan diberikan tubuh kemuliaan ketika sangkakala berbunyi. Atau kalau kita meninggal dunia, Tuhan bawa kita ke Firdaus. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku, berarti masih ada satu tugas Yesus. Yesus sudah selesai menebus, tapi waktu kita mati satu persatu, atau kalau kita mati bersamaan, jangan ya, kalau mati bersamaan berarti ada musibah. Kita satu-satu akan dibawa ke Bapa. Mungkin waktu kita dibawa ke Bapa itulah Bapa akan memberikan kepada kita gelarnya. Mungkin dikasih tubuh kemuliaan, tidak tahu nanti caranya gimana. Baru kita bisa forever free, bibit bobot bebet, kumat-kumatan mauping ini nggak akan pernah terjadi lagi di dalam hidup kita. Tapi selama kita hidup di dunia ini, masih dalam daging dan darah, waspadalah, berjaga-jagalah. Kalau pendeta aja bisa jatuh, semua kita bisa jatuh. Tapi kalau ada pendeta sampai akhir hayatnya nggak jatuh, bisa menyelesaikan dengan baik, ada orang Kristen yang begitu pula, berarti kita semua juga nggak perlu jatuh. Amin Bapak Ibu. Kuncinya waspada, pikul salib tiap hari, connect ke Yesus. Connect ke Yesus. Karena kamu dulu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Wah kok heboh ya, penguasa nih, kerajaan angkasa. Ini bukan kerajaan Allah ya. Ini bukan kerajaan anak Allah, ini bukan kerajaan terang, ini kerajaan kuasa kegelapan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oh, kamu dulu mati karena kamu itu komitmen hidup di dalam dosa. Berarti kalau kita sesekali jatuh dalam dosa, cepat bangkit, jangan lama-lama. Karena dosa sekali itu beda dengan dosa 2 kali. Dosa 2 kali dengan 3 kali itu beda. Dengan dosa terus menerus dan komitmen di situ terus, itu beda lagi. Sekali-kali kita jalan lalu habis itu kesemprot kotoran burung misalnya. Tiba-tiba ada burung yang pipis gitu tapi nggak di WC. Di atas kepala pengunjung. Tuk, di situ. Lain cerita dengan kalau kita izinkan dia bersarang di kepala kita, bahkan bertelur di situ. Bapak, Ibu, Saudara, here is a warning dari Paulus. Untuk tidak mengizinkan setan bersarang di hatimu. Kematian rohani itu nyata. Selalu dimulai dengan orang yang berlama-lama di satu dosa tertentu. Tapi dari ayat ini saya mendapatkan sebuah pewahyuan firman yang indah. Bahwa setiap jenis dosa itu ada mafianya. Do you realize that waktu kita baca? Karena kamu mentaati penguasa. Kata penguasa itu penghulu. Penguasa itu berarti ada tuannya. Setan itu punya banyak produk. Di dalam dunia ada banyak. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar api. Setan itu produknya banyak. Yesus hanya satu, akulah jalan. Firman hanya satu. Tapi setan itu banyak. Mau mati lewat narkoba atau pembunuhan. Atau mati lewat stres. Atau mati tua namun foya-foya. Setan itu punya banyak produk. Merchandise-nya itu tidak 1-2. Tapi sadari. Seperti di dunia mafia.
yang biasanya mengontrol apa? Mengontrol prostitusi, human trafficking, gambling. Kalau di Jepang ada yang namanya Yakuza. Sudah nggak seperti dulu yang perang-perangan di jalanan gitu, tapi mereka menguasai di balik layar bisnis-bisnis abu-abu atau yang gelap itu. Apalagi yang hitam, daerah-daerah red district, daerah-daerah merah itu, daerah lokalisasi, itu sudah pasti di belakangnya. Yang kelihatan di depan itu wanita, di belakang itu semuanya jas hitam dengan dasinya seperti di film-film itu. Ya, paling enggak ya semacam itu. Ada penghulunya, ada penguasanya. Inilah sebabnya kita jangan lama-lama kalau memang jatuh dalam dosa, cepat bangkit. Nothing is free. Gak ada orang bisa masuk ke kasino, dia menang. Kasino didesain untuk engkau kalah. You can never win against the house. Gak mungkin. Kalau sampai ada yang menang, dan menang terus, itu orang langsung CCTV-nya, semua ke sana orang itu. Pasti. Tidak didesain untuk Anda bawa uang keluar. Tapi untuk habis di situ. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau sampai Anda menang 10 miliar dari kasino, itu keluar, Anda diikuti. Begitulah ceritanya, ini bahasa-bahasa film aja ya. Sebab ada penguasanya, ada big boss-nya di belakang. Loh kok bisa kita ngalami kerugian bulan ini? Kita pinjem barangnya setan, bayar bro, gak ada yang free. Terusin di pornografi, nanti ujungnya dia akan charge kredit cardmu. Pernikahan yang hancur di depan. Sudah pasti. Teruskan penyembahan berhala, itu ada penguasanya. Ada dari sisi superstisi, ada dari sisi dosa-dosa yang sifatnya vulgar. Ada yang dari sisi kepercayaan. Nanti lihat ya, diteruskan, lama di situ. Nanti ada keturunannya yang tidak waras. Nanti akan ada. Nggak bisa. Karena mereka semua itu ditarget sama bosnya. Di atas sana itu ada Lucifernya. Setiap dosa dan jenis dosa ada penguasa kerajaan angkasa. Makanya Yesus bukan memberi pujian pada mereka, tapi Yesus memberi peringatan pada kita. Ketika Yesus dituduh, dia mengusir setan dengan penghulu setan, Yesus menjawab beginilah, kalau setan terbagi-bagi dari dulu udah hancur, kita gak usah peperangan rohani. Udah gak perlu di Injil diberitakan, udah hancur sendiri. Setan itu rapi, tersusun dengan begitu profesionalnya. Seperti dunia mafia, dari nikotin, dari marijuana ada, dari yang jenis narkoba tertentu ada, dari yang prostitusi ada, dari yang judi ada, itu masing-masing ada kolonel-kolonelnya. Tahukah Anda ketika kita mencicipi satu dosa misalnya kepahitan, kita entertain, kita rasakan di hati ini gak suka sama orang, dan mulai kita terbiasa dengan cara-cara yang pahit seperti mengeluh, hujat orang, jadi hater, teruskan, Anda akan ketemu kolonelnya. Anda akan ketemu kolonelnya, lalu Anda ketemu jenderalnya nanti. Disitulah berubah dosa menjadi belenggu. Makanya saya beritahu sama setiap orang kalau kita sampai salah. 1 Yohanes pasal 1 itu memban. Aku berkata kepadamu supaya kamu jangan berdosa. Tapi jikalau kamu berdosa, 1 Yohanes pasal 2. Kita punya seorang pengantara. Dan Tuhan itu adil dan benar. God is righteous and just. Dia akan mengampuni barang siapa yang mengakui dosanya. Tuhan akan mengampuni dia dari dosanya. Dan menyucikan dia dari segala kesalahannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. If you confess your sin. Kalau confession aja gak cukup. Kita bisa minta tolong saudara seiman. Jikalau itu sudah mulai jadi semi belenggu dalam hidup kita. Cepat lari dari Egypt, lari dari Mesir. Lari cepat, lari lekas. Dari Babilonia. Jangan menoleh ke belakang, hai istri Lot. Karena bahaya. Ketika kita lari dari sana itu pun mesti masih ada yang ngejar. Buktinya setelah orang itu mencoba untuk bebas dari dosa tertentu, masih ada memori tiba-tiba kepingin. Berapa minggu lagi. Ada yang sakau, bahkan ada yang sampai seperti orang yang udah gak tahan, gigit-gigit sampai aku harus menghisap. Lihat orang merokok sudah meriang semuanya, apalagi kena asapnya. Kita kena asap rokok aja rasanya, ada orang tertentu kena asap rokok, udara sorga. Kayaknya mau ngisap sedikit.
Mau bebas aja dikejar kok sama setan. Gak mungkin, percaya gak? Sekali Anda judi, online atau apa, sekali Anda lakukan sesuatu, itu nanti seterusnya akan terus ada notifikasi ke sana. Ting, ting, dicari. Makanya orang kalau mau bebas narkoba itu bukan bebas dari obat-obatan, tapi juga dari pergaulan, dicari. Run baby, run. Run while you can. Tapi Pastor Philip, saya kan cuma nikotin, cuma rokok biasa. Iya sekarang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu agak sedikit alkitabiah. Saya kalau khotbah di Amerika, saya pakai perumpamaan itu nggak bisa diterjemahkan nih, ya apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang terjemahkan saya kasihan. Teacher run standing, students run running. Teachers pee standing, students pee running. Aneh semua orang Amerika disuruh lihatin saya ngomong apa tuh ini. Setelah saya pakai perumpamaan yang lain, yang lokal untuk mereka baru ngerti. Tapi itu ada alkitabiahnya tahu enggak? Nikotin di zamanmu. Vape di zaman anakmu. Turun lagi narkoba. They will come back for you. Satan will. Ada kolonelnya. Gak ada. You are gangdau ke mereka. Anda itu rezeki bagi mereka. Pasti mereka akan mengejarmu. Don't play. Orang Singapura bilang no play ya. Jangan main-main. It's never free with Satan. Gak pernah free. Dari sini kita tahu kata penguasa kerajaan angkasa. Penguasaan. Coba lihat ayah yang, seorang papa yang main wanita. Susahnya di anak perempuan. Anak laki juga akan meniru belangnya. Anak perempuanmu kasihan saudaraku. Dia akan sulit jalannya. Mungkin bukan keuangan gampang. I understand. Sulit. Jalannya akan sulit. Your love life-nya akan tidak mudah. Be very careful. Semua itu rapi tersusun oleh setan. Dan dia ngerti langsung ting. Dari sini. Itu anak Tuhan. Oke. Sikat. Setannya mungkin 2 kali lipat. Kejar. Makanya Alkitab, makanya hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita. Jangan buka celah. Jangan buka celah. Kasih karunia itu bukanlah suatu kesempatan untuk kebal dosa. Kasih karunia membuat kita pintar untuk tidak masuk ke sana. Membuat kita berkata, by the grace of God. Di surat lain, di tulisan lain, di perjanjian baru dikatakan, oleh kasih karunia kita berani berkata tidak kepada tawaran dosa. I've got something better. Aku punya sesuatu yang lebih bagus dari ini. Dan ini tidak memuaskan. Ini yang memuaskan. Bapak, Ibu, Saudara, ini tidak praktis yang saya sampaikan, sesuatu yang sifatnya pengenalan akan Allah atau pengetahuan. Praktisnya Anda mesti melangkah dengan iman. Kalau Anda sudah salah jalan, balik haluan. Kalau satu orang tidak bisa, sudah semi jadi belenggu, terapkan surat Yakobus. Saling mengakulah dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Saya tidak pakai booth di sini di gereja kita untuk Anda dengan pendeta-pendeta itu Anda pengakuan dosa. Itu bukan caranya kita. Sebagai orang-orang Kristen anak Tuhan. Itu juga tidak menggaransi. Itu hanya membuat Anda bisa mungkin merasa feeling good afterwards atau cuma merasa baik. Tapi kalau ada niat hati untuk berubah dan bertobat dari dosa, percayalah saya, kalau Anda cari bantuan dari orang yang bahkan bukan pendeta, tetapi kalau orang itu sudah ada dalam tatanan ibadah kedua tadi saya sampaikan, kenapa kita perlu ada di dalam gereja Tuhan? Bedanya gereja Tuhan dengan persekutuan doa apa? Dengan pemuritan-pemuritan komunitas yang hampir seperti gereja tapi bukan itu apa? Saya jelaskan perbedaannya antara agen, agensi yang sah dengan yang running, yang jalan. Saya jelaskan panjang lebar, saya nggak usah jelaskan di sini, buang waktu nanti. Kenapa harus redundant 2 kali? Tapi intinya adalah, given that you are part of a living church, bagian dari gereja yang sehat, percayalah Anda bisa saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Cari orang yang tepat, bukan yang suka menggosip. Orang-orang yang bisa pegang rahasia, pemimpin-pemimpin yang ditunjuk. Percayalah, you akan sembuh. Karena waktu 2-3 orang saling mendoakan, setan bukan melawan Anda secara pribadi. Itu sudah clash of 2 kingdoms. Itu dia adalah nantang seluruh kerajaan. 2-3 orang kumpul sama-sama di dalam sahnya, dalam seal atau di dalam materainya gereja secara sah. Maka setan bukan melawan Anda secara pribadi atau keluargamu. Setan harus melawan seluruh kerajaan yang bersama dengan Anda. Itulah sebabnya berkat korporat itu hebat. Itulah sebabnya banyak orang
anak-anak Tuhan di gereja kita, jemaat kita itu tidak mengalami peperangan rohani yang berlebihan. Mau tahu kenapa? Perisainya gede. Teng. Jangan fight alone. If you need help, seek help. Kalau ada di sini yang butuh bantuan, minta bantuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu bukan diberikan perorangan. Kasih karunia Tuhan juga berikan dalam satu wadah namanya gereja. Karena di sini dikatakan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. A kingdom is against you, not a demon. Bukan satu roh jahat yang melawanmu, satu kerajaan yang melawan. Makanya itu, di dalam kerajaan animal aja, dalam kerajaan hewan. Kalau ada lembu atau kijang wildebeest itu yang di situ, dia terpisahkan dari grupnya, akan menjadi mangsa mudah bagi buaya maupun singa. Tapi ketika mereka bersama-sama, susah dikejar satu. Pentingnya komunitas itu di situ, pentingnya gereja lokal. Bapak Ibu Saudara, ada kasih karunia yang Allah berikan di hidup seseorang melalui gerejanya. Dan itu tidak akan diperoleh oleh orang yang nyempal sendirian. Tidak akan didapatkan. Bahkan ada peringatan di Petrus dikatakan, di suratnya Petrus, singa mengaum-ngaum, setan mengaum-ngaum seperti singa hendak menerkam barang siapa yang dapat dimangsanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kalau kita jatuh dalam dosa, cepat bangkit, Jangan main-main dengan itu dan berkata, gak apa-apa, dikit-dikit. Tidak ada dikit-dikit. Every sin is a product. Is a product. Ya, dan itu selalu ada lanjutannya. Saya berdoa dalam nama Yesus kita, dalam perjuangan kita melawan dosa, sekalipun kita belum mencucurkan darah. Jemaat Gereja Mawar Sharon, besar kecil tua muda ini menjadi concern kami, hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembalamu ini. Concern kami adalah kita semua menang dalam perjuangan kita melawan dosa, termasuk kami juga. Ya, saling mendoakan supaya hari-hari ke depan kita berjalan dalam jalan-jalan kemenangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya. Ada good news, kabar baiknya. Allah kita itu kaya rahmat. Katakan kaya rahmat. Coba kita selidiki kata rahmat. What is rahmat? Siapa tahu di sini ada seorang pria yang bernama Pak Rahmat. Ada? Bagus loh nama itu. Ya, rahmat itu artinya lebih dari kasih. Kasih itu feelingnya. Rahmat itu tindakannya. Karena itu kalau dikatakan di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya. Rahmat berbicara tentang seorang yang mengasihi kita dan memberi kita kesempatan kedua. Isn't that wonderful? Kalau kita tadi dengarkan khotbah saya awal tadi, wah semua tersentak. Setiap kita seperti ditelanjangi oleh firman, kelihatan dosanya. Sekarang izinkan saya menutupi kembali, jikalau firman barusan menelanjangi. Menutupi kembali, Tuhan itu baik sejak perjanjian lama. Di kitab Kejadian Tuhan buat cawat, tutupi Adam dan Hawa, tutupi aurat mereka. Cawat yang menutupi aurat itu namanya rahmat. Beautiful ya. Beautiful. Beautiful. Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful. Indahnya Yesus.
Dengan begitu lembut dan hati-hati dia jamah aku. Dia membuat segala sesuatu menjadi baru. Dia beriku kesempatan lagi. Tidak ada orang berdosa yang terlalu kotor. Yang Tuhan tidak bisa basuh dan cuci. Tidak ada perbuatan dosa yang bisa cukup mencengangkan Tuhan dan berkata, ups, kelupaan yang ini dosisnya nggak cukup darah Yesus. Di kayu salib rasanya belum bagian daripada karya penebusan. Tidak ada. Tidak ada orang berdosa yang begitu parah, separah, segila. Yang kena legion 4-6 ribu setan di dalamnya sampai sungguhan gak waras sakit jiwa. Jadi waras. Masa LGBT tidak bisa jadi normal. Nothing, no sinner escapes God's love. Itulah sebabnya kita semua harus punya pengharapan. Orang Kristen yang tidak punya pengharapan, orang Kristen dan bunuh diri itu udah cerai secara kekal. Gak bisa orang Kristen itu putus asa sampai dia harus cabut nyawa. Gak bisa. How can you? Bagaimana kita kehilangan harapan? Kita ini di dalam kerajaan harapan. Kerajaan Allah yang kita sembah, His kingdom is called hope. Selama kita masih hidup di dunia ini, berarti itu adalah testimoni atau testament atau itu adalah kesaksian dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa masih ada secercah harapan. Nggak gitu, pasti Tuhan sudah bawa Anda pulang ke sorga. Kalau masih hidup sekarang ini, saya punya teman dulu waktu kita main-main zaman saya SMA. Zaman saya SMA. Ngobrol-ngobrol gitu ya, kalau saling nggak suka, orang ini. Ya, lalu mulai body shaming ya kan. Misalkan kalau saya dulu itu tingginya sudah segini tapi 65 kilo, bayangin 20 kilo lebih kurus dari ini. Kamu ini Philip ini, udah kurus, krempeng, keceng, tinggi, bungkuk lagi, jelek, rambut iron kuok, hidup lagi. Ini gak enak itu gitu loh, udah modelnya kayak gini, hidup lagi. Itu ecean. Kalau Tuhan, kalau Anda masih hidup, berarti Tuhan masih punya something for you. Masih ada something. Berarti Tuhan berkata sama, misalkan Tuhan Yesus itu seperti seorang tukang kebun yang berkata, tunggu dulu ketika pohon itu mau dicabut, mau ditebang. Tunggu dulu, kasih waktu setahun lagi. Pasti berbuah. Tebang aja, ini percuma, buang-buang tanah. Buang-buang juga gizi. Ngapain ini pupuknya sia-sia? Mahal tahu. Tuhan Yesus seperti tukang kebun yang berkata, no, izinkan aku 1 tahun ini lagi. Aku pupuki dia. Kalau gak bisa barulah tebanglah. Berarti masih ada satu pribadi gak kelihatan. Pasang badan sama you. Setiap kali happy birthday to you. Berkata, give him 1 year. Kalau masih hidup lagi. God still has something for you. Oh haleluya. Bukan hanya untuk orang yang mau bunuh diri perlu dengar pesan seperti ini. Percayalah saya, this word will be useful someday. Saya tidak imani kalau sampai Anda jatuh dalam dosa. Bangkito cepat, bahasa Surabaya, bangkito. Karena Allah kita Allah rahmat. Allah kita adalah Allah yang memberi kita kesempatan kedua. Saya pernah sekali komplain sama Tuhan, bukan komplain, saya pertama sekali gak mau lagi menerima kesempatan dari Tuhan. Namanya anak muda ya, zaman dulu saya kan juga struggle seperti anak-anak muda pada lumrahnya. Aduh, aku udah janji nggak lagi. Kalau lagi, lama-lama gue gila. Saya ngomong sama Tuhan, tahu nggak? Bukan Tuhan yang menolak saya yang menolak datang saking sungkangnya. Pernah nggak Anda datang ke Tuhan berkata, promise swear, nggak lagi, lalu lagi. Lalu Anda datang lagi tuh jadi malu kan? Terus datang lagi dan lagi jadi nggak mau kan? Rasanya kayak mau ngomong apa lagi sama Tuhan? Pada waktu saya kayak begitu datang ke Tuhan sekali lagi, sudah. Aku gagal lagi Tuhan, aku gagal lagi. Saya mau nangis depan Tuhan. Saya bilang, percuma lah Tuhan sama saya ini. Udahlah Tuhan jangan pakai aku. Aku ini gak bisa. Awal-awal tuh saya perjalanan iman saya itu. Wah saya dulu kan banyak sekali kecanduan. Banyak sekali banyak sekali kelemahan. Saya berkata, Tuhan, gak bisa Tuhan aku. Udahlah Tuhan. Tuhan udah berkali-kali kasih saya kesempatan. Ini mungkin sudah kesempatan yang ke 7 kali 70 kali. Saya pakai bahasa Alkitab karena saya mulai baca Alkitab waktu itu. Saya bilang ini kan sudah ke 490 kali dosa yang sama. 7 kali 70. Tuhan udah kasih saya kesempatan berkali-kali.
saya nggak mengada-ngada ya, sekarang saya tahu tuh Roh Kudus, karena nggak mungkin saya dialog keluar ide begini. Tiba-tiba ada suara berbicara di hati saya. No, aku hanya pernah memberimu kesempatan kedua, nggak pernah kesempatan ketiga, keempat, 7 kali 74 atau 90. Langsung saya ngerti loh. Tuhan kalau ampun itu Tuhan nggak ungkit. Kamu sudah pernah jatuh ini dulu sebelumnya sudah ratusan kali. Setiap kali lu jatuh gitu ya, setiap kali kita jatuh, kita minta ampun, ya Tuhan akan deal dengan itu. Hati kita. Lalu kalau Tuhan ampuni, Tuhan kasih kesempatan kedua. Kalau kita jatuh lagi, kita datang lagi. Tetap kesempatan kedua yang Tuhan beri. Tuhan anggap itu dosa pertama. Nangis saya. Saya nangis, saya berkata, Tuhan kau begitu baik. Kau begitu baik. Kau begitu baik Tuhan. Saya bilang, gak mau aku. Udah aku gak mau. Itulah saatnya satu persatu addiction saya selesai. Saya bilang, no more. I don't want this anymore. I want this love. I want this love. Oh betapa lebarnya. Dan waktu itulah tiba-tiba keluar kata rahmat. Saya belum tahu karena saya belum belajar sekolah teologi ya waktu itu. Oh, sudah mulai sih. Tapi saya belum sampai ke situ kan. Tiba-tiba keluar kata rahmat. Allah memberiku rahmat. Saya cek nantinya waktu saya Bible study sendiri ketemu kata rahmat ini saya baru ngerti artinya. It's not just love, you know. Tuhan itu tirelessly, tidak capek-capeknya. Kasih you kesempatan lagi. Kasih you kesempatan. Dan Tuhan bukan pura-pura. Tuhan memang memutuskan demikian bahwa setiap kali dia beri kesempatan. Gak seperti kalau bahkan papa mama kita. Percuma kamu datang terus ke papa mama. Bola-balik diulangi. Ya kan? Kita juga cenderung gitu meskipun kita Kristen. Masih jauh dari Kristus. Berapa kali itu begini terus? Sudah berapa tahun ini? Tuhan ketika bertemu dengan kita yang salah. Tuhan bertindak seolah-olah pertama kali kita salah. Karena dulu sudah diampuni. Ajaibnya rahmat Tuhan. Itulah sebabnya, dengar baik-baik, tidak ada alasan orang Kristen meninggalkan gereja. Tidak ada alasan Anda meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan persekutuan saudara seiman. Tidak ada. Tidak ada pentingnya Anda lari. Tapi Pastor Phil, aku sudah terlalu kotor. Aku sudah terlalu salah. Aku salah berkali-kali. Itu kan menurut Anda. Tanya itu sama Tuhan, dia itu kebenaran. Dan Tuhan setiap kali diberi kita janji, Tuhan aku bertobat, Tuhan percaya. Bukan Tuhan tidak maha tahu, Tuhan memilih untuk memberimu kuasa untuk menjalani pertobatanmu. Daripada menuduhmu. Our God is good. Semua karena kasih karunia-Nya. Ajaibnya. Lanjutlah. Saya lompat aja, ayat-ayat tadi sudah kita baca ya. Kasih karunia itu diselamatkan oleh iman dan sebagainya. Ayat 10 sekarang, langsung penutupan. Karena kita ini buatan Allah. Oke, kalau kita sudah ngerti anugerah sekarang, pertanyaannya apakah ada dunia lain selain jatuh bangun dalam dosa? Ada enggak? Oh ada. Inilah panggilan kita sesungguhnya. Panggilan kita itu bukan pertobatan. Pertobatan itu hanya jalan keluarnya. Pertobatan itu bukan visimu. Janganlah kita itu berada di visis, pokoknya aku struggle. Aduh, kalau kita terus struggle dalam dosa, itu berarti pratanda kita belum melihat panggilan kita yang lebih tinggi. Kalau kita lihat panggilan kita lebih tinggi, wah kita nggak akan jajan. Kalau kita tahu sebentar lagi kita dikasih Tuhan buffet yang termahal, misalkan nanti jam 7 makan, sekarang jam 5, nggak mungkin Anda penuhi perut dengan pentol ya kan? Kan rugi itu kena kanjinya. Kan pasti akhirnya jadi kenyang. Padahal buffet nanti itu loh, lobster, ini itu, wah pokoknya yang mahal-mahal yang Anda tidak pernah makan sebelumnya. Misalkan, wah, gak mungkin kan? Kalau orang terus struggle jam 5, itu berarti orang itu belum bisa melihat jam 7 dia akan makan. Panggilan lebih tinggi itu apa? Ini dia yang harus menjadi pertanyaan kita. Kasih karunia adalah sebuah dunia untuk ditemukan. Kita diselamatkan iya, tapi kita belum menemukan semua dalam kasih karunia. Excitingnya di mana? Bergairahnya di mana? Di sini loh, kita itu masih ada satu dunia yang Tuhan sediakan. No eye has seen, no ear has heard. Tidak ada mata yang melihat, matamu belum lihat, telingamu belum lihat. Apa yang belum pernah kau pikirkan, berani doakan, Tuhan sediakan. Ini dia, coba baca ya. Kalau kita baca ayat 10 nih, kayaknya cupu ya, kayaknya seperti bahasa anak muda. Kayaknya kok, what's so interesting? Apa yang menarik? Baca lebih teliti. Karena kita ini buatan Allah, oke? Berarti kita ini dibuat untuk sesuatu. Lemari untuk daging, minuman, pendingin, itu lemari es. Lemari baju untuk pakaian. Kita ini buatan Allah. Tanya sama Tuhan,
Mengapa Tuhan jadikan Anda hari ini? Tanya, why you exist today? Tanya sama Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Kalau anak muda bahasanya sekarang, cupu perbuatan baik. Aku nggak mau kok, aku mau jadi orang yang, I wanna be a bad. Nggak bisa keluar bahasanya, bad something. I wanna be bad, born to be bad, born to be wild. Kalau orang-orang tua, ngapain jadi orang baik? Gua mau jadi kaya. Aku punya mimpi, punya bucket list, mau punya rumah sekian, mau punya mobil segini, mau bisa jalan-jalan, mau bisa first class semuanya kemana-mana. Tunggu dulu. Ini bukan perbuatan baik seperti amal sosial yang selalu diberitakan dalam nama agama. Bukan. Baca lebih baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan perbuatan baik saja loh. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, predestined good works. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, live in that vision. Yang mau kita hidup dalam visi itu, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, bukanlah melakukan pekerjaan baik. Sebelum Tuhan menciptakan dunia, coba saya beritahu ini ya, nggak apa-apa. Memang sengaja Tuhan turunkan hujan sekarang di sini. Gak bisa kemana-mana Jingtian Puheja. Yang di Surabaya ini yang streaming semua di sana, semoga juga hujan di mana-mana. Telat 5 menit, tunggulah. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelum ciptaan Allah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti sebelumnya ini sebelum apa? Sebelum Anda dilahirkan. Yes. Dan sebelum dunia dijadikan. Jadi, coba saya pakai saya sebagai contoh ya. Bayangkan, sebelum saya lahir, 1974, 48 tahun yang lalu, betul ya? Betul. Tuhan sudah tahu, nanti akan ada satu orang, tapi Tuhan tidak kasih nama, biar mama papa saya yang kasih nama, tapi Tuhan sudah tahu saya sebagai saya. I am who I am, nama Tuhan kan gitu juga. Sebelum Yesus datang ke dunia, Yesus sudah ada di perjanjian lama, tapi waktu itu belum namanya Jesus Christ. Tuhan itu sudah tahu saya sebelum Tuhan mengenal, belum papa mama saya lihat saya. Sebelum kasih saya nama, Tuhan itu menghormati orang tua, gak kasih kita nama. Biar papa mama, meskipun papa mama tanya Tuhan, tetap papa mama yang kasih nama. Jadi Tuhan sudah kenal saya. Nah Tuhan tahu, 1974 itu, bahkan 1973 waktu saya barusan dikandung mama saya, waktu mulai ada di kandungan bahkan sebelumnya. Tuhan tahu nanti akan ada satu pengkhotbah namanya Philip Mantova. Tuhan sudah tahu waktu itu saya akan KKR kemana. Tuhan sudah tahu saya akan jadi hamba Tuhan, visi saya apa, dengan gereja, dengan jemaat dan sebagainya. Mungkin waktu Tuhan ciptakan saya, Anda sudah ada di dunia. Waktu Tuhan ciptakan saya, Tuhan ingat Anda. Waktu Tuhan ciptakan Anda, Tuhan ingat saya. Kita ini diciptakan dalam satu kronologi pemikiran Allah. Oke? Menurut saya ini adalah tafsiran predestinasi yang bisa dipertanggungjawabkan daripada gini loh. Ngapain kalau gitu aku berusaha, toh Tuhan sudah tahu. Nah itu ngawur. Yang kayak gitu saya sudah jawab di ibadah sebelumnya tadi. Tapi Tuhan sudah tahu. Bahkan, yang ini gak masuk akal. Mazmur 139. Kalau aku pikirkan jalanmu terlalu luar biasa sampai-sampai aku gak bisa menghitungnya. Seperti pasir di tepi pantai. Aku dungu seperti hewan, tapi aku di dekatmu. Tapi ketika aku bangun, engkau tetap ada di situ. Wow, sebelum dunia dijadikan, sebelum Yesus datang, sebelum Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Ini semua ayatnya ada, Yeremia 1 juga. I knew you. Merinding saya. Jadi sekarang waktu saya sadar Tuhan di hidup saya mesti tanya, what did you bring me into this life for? Mungkin jalannya gak baik. Beberapa orang lahirnya di luar nikah papa mamanya. Jangan khawatir, gak ada anak haram. Yang ada adalah orang tua haram. Anaknya gak salah kok. Mungkin kejadiannya lewat yang ekstrim seperti pemerkosaan. Tuhan gak izinkan. Tuhan sendiri yang melarang dosa seks dalam embrio terkecil. Ngelihat wanita mengingini aja gak boleh kok. Masa Tuhan yang suruh, masa Tuhan yang jadikan kejadian kejahatan itu. Enggak. Tapi Tuhan bisa pakai segala sesuatu to bring you here. Merinding loh saya begini nih. Pernahkah Anda tanya, perbuatan baik apa yang Tuhan telah sediakan
pada dunia dengan adanya saya. Mengapa engkau hadirkan aku di tempat ini sekarang apapun ceritaku? What job do you have me to do in this short life? Usiaku di pikiran Tuhan bukan 48. Usia saya di pikiran Tuhan sudah dari kekekalan. Bukan 48, bukan reinkarnasi ya. Orang Kristen tidak percaya reinkarnasi, tapi resurrection atau kebangkitan. Tapi Anda sudah ada di pikiran Tuhan sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Ngeri nggak? Ini bukan kata saya, ini kata firman. Anda baca di Kejadian dan Wahyu semua. Before I laid the foundation of earth, I knew you. Bapak Ibu jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu itu kasih karunia-Nya gede sekali. Itu seperti sorga dan neraka itu dipertaruhkan dalam satu jiwa, yaitu Anda. Saya akan berhenti dengan ini khotbah saya. Mulai hari ini, kekristenanmu janganlah agamawi dan liturgi. Mulai hari ini kekristenanmu adalah ini. Kekekalan dalam hati kita pengkhotbah. Tanya sama Tuhan tiap hari, tambah smart, tambah pinter, tambah ngerti. Lord, why am I here? Kalau usia kita itu kekal begitu di pikiran Tuhan, kita hidup cuma 80 tahun di bumi. 80 tahun itu langka tahunnya. Cuman 80. Gunakan, belum lagi kalau Anda bertobat yang umur 40 sudah hilang setengah, udah korting separuh. Mari kita hidup bagi Kristus, amin. Hari-hari ke depan saya minta di dalam nama Yesus, dear jemaat, pikirkan baik-baik, tanya sama Tuhan. What is the purpose of me being here in this life? Apakah tujuanku? Tujuan saya satu, kalau Anda tanya, saya sudah temukan. Saya temukan waktu tahun 2003. Mendirikan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. That's why I'm here. Setelah itu selesai, siap mati saya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Bukankah dikatakan di Alkitab tadi, aku mau supaya kamu hidup di dalamnya. Seperti yang saya saksikan tadi dalam hidup saya. Saya sekarang mengerti dari tahun 2003 ketika saya berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah pengalaman. Oh, aku ngerti. Sebelum dunia dijadikan, sebelum aku dilahirkan, Tuhan mau mendatangkan saya dalam hidup ini. Diproses dulu melewati lembah dosa. Sebagai seorang perintis gereja. Kontribusi tidak banyak. 1000 gereja setetes iota dibanding seluruh sejarah gereja. But I want to make a difference. Saya mau membuat suatu perbedaan. Dan saya tahu saya tidak dicipta sendiri. Waktu Tuhan ciptakan saya, kurang lebih di dalam generasi-generasi yang satu zaman Tuhan ciptakan Anda. Kita ini dijodohkan sebelum kita hari ini bersama dalam pekerjaan Allah. Dalam profesi yang berbeda-beda. Aku mau, kata Paulus, supaya kamu hidup di dalamnya. Saya mau hidup di dalam visi hidup saya. Saya tahu kenapa saya di sini. Do you know why you're here? Saya mau hidup di dalamnya sampai saya tua atau sampai Tuhan memanggil saya. Saya berharap Anda juga memperoleh visi dari Tuhan. Datang ke gereja tidak memperoleh visi, percuma. Mending jangan datang ke gereja. Kalau datang ke gereja Anda nangkap sesuatu dari Roh Kudus, now I know. Dan Anda tidak datang sia-sia. Saya berdoa jemaat terkasih, tak ada satupun kasih karunia akan terbuang ke selokan. Satu persatu Anda ada peran dalam visi Tuhan yang besar atas zaman, atas negeri, atas dunia di mana kita tinggal hari ini. Tuhan mau memakaimu.